Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini nanti kita akan membahas sebuah tema yang berjudul beberapa jenis khodam yang paling suci dan paling sakti. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa jenis-jenis khodam itu berbeda-beda ya sahabat, dan didapatkannya pun dengan cara yang berbeda-beda. Dan dari semua jenis khodam tersebut ada beberapa khodam yang itu sangat sakti dan sangat berpengaruh untuk kehidupan kita khususnya. Mungkin dari salah satu khodam yang akan kita bahas di kesempatan kali ini mungkin ada pada diri jenengan, mungkin mendampingi panjenengan. Seseorang yang didampingi oleh khodam ini itu biasanya dia akan sangat percaya diri untuk menghadapi apapun yang ada di luar sana. Karena apa? Dia merasa nyaman, dia merasa aman bahwa dia itu didampingi oleh khodam pendamping. Apalagi khodam pendampingnya ini berilmu tinggi dan juga paling sakti. Sebenarnya khodam-khodam pendamping ini itu berwujud nyata ada, cuma beliau ini tidak kelihatan dan tidak bisa diakses atau dilihat oleh mata telanjang atau mata secara biasa. Tetapi kalau orang itu yang mempunyai kelebihan yang sangat tinggi atau dia mempunyai ilmu spiritual yang sangat bagus, dia bisa melihat jenis-jenis khodam yang ada di dunia ini, bahkan yang ada di sekitarnya. Itu kalau orang tersebut pandai dan mempunyai ilmu spiritual yang sangat tinggi. Dan jenis-jenis khodam itu ada yang berwujud manusia, berwujud hewan, naga, gitu ya, dan lain sebagainya. Lalu apa saja sih beberapa jenis khodam yang mempunyai ilmu paling tinggi dan juga paling sakti? Jenis khodam yang pertama adalah khodam Bunda Ratu Kidul. Ini jenis khodam yang paling sakti. Bunda Ratu Kidul ya. Kalau khodam Nyi Roro Kidul itu masih pengawalnya. Tapi kalau khodam Bunda Ratu Kidul ini adalah ratunya Segoro Kidul. Dan ini adalah khodam yang paling sakti. Dan orang yang didampingi oleh khodam ini itu dia akan mempunyai ekonomi yang bagus dan juga mempunyai jiwa pemimpin yang sangat handal. Dan dia sangat beruntung karena bisa didampingi oleh khodam Bunda Ratu Kidul ini. Kemudian jenis khodam yang selanjutnya yang termasuk paling sakti dan berilmu tinggi yaitu khodam kuda sembrani atau kuda terbang. Jenis khodam ini belum pernah kita bahas di channel YouTube Mambu Santri Channel. Mungkin nanti di video selanjutnya kita akan bahas, yaitu tanda-tanda orang yang didampingi oleh khodam kuda sembrani ya. Sebenarnya kalau di kehidupan nyata kuda sembrani itu adalah hayalan gitu ya, tokoh fiktif. Tetapi ketika di khodam, di dunia jin, di dunia gaib, kuda sembrani adalah binatang dari langit dan itu menjadi salah satu khodam yang paling sakti. Dan orang yang didampingi oleh khodam kuda sembrani ini itu akan hidupnya akan jauh lebih baik lagi ketimbang yang dulu. Dia akan berubah atau bertransformasi dari yang kurang baik menjadi yang baik. Dan ini salah satu khodam yang paling sakti. Kemudian jenis khodam yang selanjutnya yang termasuk paling sakti dan juga berilmu tinggi yaitu khodam harimau putih. Khodam ini itu
biasanya mengajak kepada kebaikan, dan khodam ini tidak suka untuk diajak bermaksiat ya, dan khodam ini akan menuntun manusia yang didampinginya ini dari arah yang jelek kepada arah yang baik. Ada dua tokoh besar yang didampingi oleh khodam macan putih ini. Yang pertama adalah Sunan Kalijogo dan yang kedua adalah Prabu Siliwangi. Maka orang yang didampingi oleh khodam putih ini, dia itu akan mempunyai jiwa pemimpin yang sangat bagus, dia mempunyai jiwa leadership yang sangat bagus. Kemudian jenis khodam yang selanjutnya yang termasuk khodam paling sakti dan berilmu tinggi, yaitu khodam kera putih. Biasanya orang yang didampingi oleh khodam kera putih, dia ini mempunyai otak yang cerdas, terampil, cekatan. Itu biasanya orang yang didampingi oleh khodam kera putih. Selain itu khodamnya ini mempunyai ilmu yang sangat tinggi dan juga paling sakti. Dan itu bisa dimanfaatkan orang yang didampinginya ini di dunia ini. Jadi dia bisa memanfaatkan untuk apapun kalau memang itu bermanfaat bagi kehidupannya dan orang lain. Kemudian jenis khodam yang selanjutnya yang termasuk khodam paling sakti dan berilmu tinggi, yaitu khodam naga. Khodam naga ini termasuk khodam yang diperhitungkan di Jawa. Bahkan khodam naga ini tidak hanya di Jawa, tetapi di Cina pun menganggap bahwa khodam naga atau seekor naga ini adalah sakral, hewan sakral. Maka dia dihormati di Cina dan juga termasuk di Jawa. Karena apa? Karena khodam naga ini termasuk khodam yang mempunyai ilmu tinggi dan juga sangat sakti, sahabat. Kemudian ada lagi jenis khodam yang sangat sakti dan juga berilmu tinggi, yaitu khodam para dewa. Orang yang didampingi oleh khodam para dewa ini biasanya orang tersebut akan dermawan, suka menolong, dan dia ini mempunyai jiwa yang mengayomi. Karena apa? Dia jiwa pemimpinnya sangat kuat dan dia akan mengayomi, walaupun dia tidak dijadikan pemimpin ya sahabat, tapi dia akan mengayomi keluarganya, teman-temannya, saudaranya. Itu semua akan diayomi oleh orang yang mempunyai khodam para dewa ini. Karena khodam para dewa ini termasuk khodam yang suci dan juga paling sakti. Kemudian jenis khodam yang selanjutnya yang termasuk paling sakti dan paling suci adalah khodam Noyo Genggong. Seperti yang kita ketahui ya sahabat, bahwa Noyo Genggong adalah sebuah tokoh yang sangat dihormati di Pulau Jawa dan sangat disegani di Pulau Jawa. Makanya ketika dia mendampingi orang atau mendampingi manusia, itu dia akan mempunyai, manusia tersebut akan mempunyai ilmu yang sakti dan juga mempunyai jiwa pemimpin yang sangat bagus. Makanya dia bisa mengayomi dan dia bisa mengayomi orang yang ada di sekitarnya. Kemudian ada lagi jenis khodam yang paling sakti dan juga paling suci, yaitu khodam waliullah atau khodam berjubah putih. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa para wali, para aulia itu adalah mempunyai ilmu sakti yang dijuluki dengan karomah. Maka orang yang didampingi oleh khodam waliullah atau khodam berjubah putih ini, dia biasanya mempunyai jiwa penyembuh yang sangat luar biasa. Kemudian dia juga mempunyai jiwa pengasihan atau daya pengasihan yang sangat bagus. Itu karena apa? Ya karena tadi khodam waliullah ini termasuk khodam yang mempunyai ilmu tinggi dan juga berenergi besar. Kemudian yang terakhir jenis khodam yang termasuk khodam paling sakti dan berilmu tinggi, yaitu khodam Eyang Semar. Ini biasanya orang yang didampingi oleh khodam Eyang Semar itu ilmunya atau kekuatannya
itu bisa dipergunakan untuk membantu orang yang ada di sekitarnya. Misal dia ingin menyembuhkan orang yang ada di sekitarnya, insya Allah dengan izin Tuhan, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan bisa menyembuhkan. Karena apa? Khodam Eyang Semar ini termasuk khodam yang paling sakti dan juga pemimpin yang ada di Pulau Jawa pada zaman dahulu, dan ini termasuk khodam yang paling dihormati dan diperhitungkan di Pulau Jawa. Nah, itulah sahabat-sahabat beberapa jenis khodam yang termasuk khodam yang paling sakti dan juga berilmu tinggi dan juga paling suci gitu ya. Dan apabila panjenengan mempunyai salah satu dari khodam tersebut, bersyukurlah, karena itu memang karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ingat, jangan pernah panjenengan sombong, jangan pernah panjenengan untuk berjumawa, karena semua itu atas kehendak Allah dan semua atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada daya upaya atau segala kekuatan pun kecuali milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.